Pertanyaan hal yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu nih ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah Anda juga sebagai pihak terlapor siap begitu untuk dimintai keterangan dan melakukan proses-proses selanjutnya? Karena ini kan laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal begitu. Iya, artinya gini, kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang. Kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu, dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sinarta. Nah, kalau ternyata asli, ya nanti kita lihat aslinya seperti apa. Baru kita cek juga, saya tetap punya hak untuk mengecek. Karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik. Dia adalah Dewan Pengarah dan Antara. Dia bukan rakyat biasa, jadi tetap harus. Tapi kalau sekali lagi, kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Ya gitu, sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gadjah Mada yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan kok bisa kayak gitu asli? Enggak ada lembar pengesahannya, enggak ada lembar pengujiannya. Nama dosen pembimbingnya salah, yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji. Tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian bahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi nggak apa-apa Mbak, tapi kita objektif aja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar. Kalau nanti tidak, ya saya akan bilang tidak. Dan kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu memang asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja, sampel aja sebenarnya. Kalau dari dulu ditunjukkan, sudah selesai dari dulu lah, nggak merepotkan banyak orang. Gitu. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Barreskrim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan udah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklarifikasi tadi gitu. Mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak menunjukkan ijazah, kok mereka malah sekarang malah jadi repot. Itu Mbak Audrey. Jadi kalau dari awal sekali lagi tidak bikin gaduh dengan sendirinya, ya tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal-hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya tinggal 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan bagus kecepatan kinerja dari penyidik? Kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan.